Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangputat 02, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, hidayah, serta taufiknya, sehingga kita dapat bertemu pada ruang maya pada acara diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah memenuhi undangan saya. Izin share screen ya Bapak Ibu. Layar saya sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Steningsi dari SD Negeri Karangputat 02 Kecamatan Nusawungu, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, sebelum memulai diskusi pada hari ini, saya akan memberikan 3 pertanyaan pemantik. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab setuju atau tidak setuju pada kolom chat. Pertanyaan yang pertama yaitu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, pertanyaan ini nanti akan saya kirim pada kolom chat melalui link Mentimeter. Saya kirim dulu link Mentimeternya Bapak Ibu. Untuk link Mentimeter sudah saya kirim di kolom chat, silahkan Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan jawaban setuju atau tidak setuju dari pertanyaan yang tadi. Sudah Bapak Ibu? Nah, mari kita lihat bersama hasil jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Izin share screen ya. Nah, ini tadi pertanyaan dari link Mentimeter yang sudah saya bagikan di kolom chat. Pertanyaan yang pertama yaitu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di sini ada yang menjawab tidak setuju, ada yang menjawab tidak setuju lagi, kemudian ada yang menjawab setuju. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Di sini ada yang menjawabnya dengan setuju, tidak setuju. Pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini ada yang menjawab tidak setuju, tidak setuju lagi. Nah, tentunya Bapak Ibu semua menjawab setuju dan tidak setuju mempunyai alasan tersendiri. Izin share screen lagi, kembali ke materi. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, topik dalam eksplorasi konsep kali ini yaitu ada 6.
Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi yang meliputi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu Guru Hebat, saya akan mengajak Bapak Ibu Guru Hebat semuanya untuk merenungkan sejenak. Dengan kita akan mencoba dengan permainan cobalah buka. Mari Bapak Ibu Guru Hebat semuanya memejamkan mata sejenak dan bayangkan Bapak Ibu Guru Hebat itu adalah sebagai A. Jadi tugas Bapak Ibu Guru Hebat di sini adalah mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Bapak Ibu, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Nah, kemudian ada rekan dari Bapak Ibu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Teman Bapak Ibu tersebut berusaha membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu uang agar Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan dari Bapak Ibu. Nah, coba renungkan Bapak Ibu. Kita renungkan sejenak, kita memegang benda yang sangat berharga pada kepalan tangan kita. Kemudian ada teman dari kita berusaha untuk merebutnya dengan sekuat tenaga dan dengan berbagai cara yang dia lakukan seperti membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawari kita sejumlah uang. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu bisa menuliskannya pada kolom chat. Ya, di sini ada yang menjawab tidak akan melepaskan, tentunya mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Nah, sesudah itu, coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Yang ketiga, dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Mungkin bisa menggunakan fitur raise hand yang di bawah. Ya, di sini ada yang menuliskannya di kolom chat. Ada yang menjawab setuju banget dan tidak setuju. Ya, kita lanjutkan ya Pak Bu. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi akan mengarah kepada disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi, menggenggam apa yang kita anggap penting dalam hidup kita, dalam genggaman tangan, dan ada teman kita yang berusaha merebutnya, itu yang mempunyai kendali atau kontrol terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Apakah kita akan melepaskannya, akan memberikan kepada teman kita, atau kita akan menjaga dengan sekuat tenaga. Nah, di sini juga akan mengarah kepada semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi perilaku kita untuk menjaga atau melepaskan apa yang kita genggam tadi itu semuanya memiliki tujuan. Nah, semuanya juga akan mengarah kepada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia,
Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita tunggu sejenak karena ada komat. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini akan mengarah kepada makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian dari semua perilaku memiliki tujuan akan mengarah kepada teori motivasi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa motivasi itu berasal dari diri kita dan juga dari luar. Dari dalam diri kita kenal sebagai motivasi intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar kita kenal sebagai motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik sendiri ini akan mewujudkan untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Kemudian motivasi intrinsik bisa berupa untuk menghargai diri sendiri. Nantinya akan mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal dan juga keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru akan mengarah kepada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol sendiri ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, yang nantinya akan mengarah kepada segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ini akan mengarah kepada 5 kebutuhan dasar manusia, seperti yang kita ketahui bersama. Kebutuhan dasar manusia seperti bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, yaitu pada tahun 1984. Kemudian, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Gessen tahun 1998. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila sebagai implementasi kurikulum merdeka. Seperti kita ketahui bersama yaitu profil pelajar Pancasila meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Motivasi manusia sendiri ada motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi eksternal, contohnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga yaitu motivasi internal, ini akan mengarah kepada tujuan disiplin positif, bertujuan untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, mari kita simak video berikut.
Selamat siang anak-anak. Ada yang tidak masuk? Ada Pak, Siapa? Parman, Dola, Sutejo, sama Tono. Banyak ya. Iya Pak, Kemana semua itu? kurang tahu Pak. Loh, kok kurang tahu? Kamu bukan temannya ya? Bukan Pak. Kok bukan? Baik anak-anak, kalian tahu hari ini hari apa? Kamis. Malah Kamis, saya juga tahu kalau hari ini hari Kamis. Ini adalah hari pahlawan. Seorang bocah laki-laki tahu tentang keberanian, kehormatan, dan kemanusiaan. Dia pembawa pesan perdamaian kepada para musuhnya, para pemimpin. Proklamasi. Everything. Masih mempunyai darah merah yang dapat membikin setarik kain putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Hari Pahlawan memperingati terjadinya perang. Itu siapa itu yang ngambil itu? Mas, tolong. Merdeka, merdeka. Ayo, teman. Kamu ini ngelangi terus. Jelaskan ini, 10 November ada apa? Hari pahlawan, Pak. Apa itu di sana? Nggak tahu. Nggak tahu. Ayo, kamu sekarang. Kenapa? Maaf. Sana, ya berdiri. Kembali ke materi lagi. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi yang sudah diberikan guru tadi terhadap siswanya. Silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Ya, di sini ada yang menjawab tidak tepat. Jadi Bapak Ibu, yang sudah dilakukan oleh guru tadi itu termasuk hukuman karena siswa tersebut tidak memperhatikan pada saat guru tersebut menjelaskan sehingga guru tersebut menyuruh siswanya untuk berdiri di pojokan kelas. Kenapa ini tidak disebut dengan konsekuensi? Karena ini tidak sesuai dengan atau tidak sesuai alur dengan kegiatan pembelajaran. Di sini guru sudah melakukan tindakan menghukum kepada siswanya. Yang selanjutnya yaitu di sini ada kata merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Jadi dari video tadi, kita akan mengarah kepada materi berikut, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal, dan ada faktor ketergantungan.
Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini dikemukakan oleh Alficon pada tahun 1993. Nah, dihukum atau oleh penghargaan ini juga akan menimbulkan beberapa pengaruh. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Selanjutnya yaitu bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, kita perlu mengingat beberapa hal, diantaranya kita harus memberikan dukungan secara khusus. Kemudian kita juga harus memberikan pengakuan secara pribadi, memberikan pengakuan kepada semua murid atau bergantian, jadi tidak hanya satu murid saja yang kita beri pengakuan, tapi kita juga harus adil kepada semua murid. Karena semua murid itu unik, apalagi dalam implementasi kurikulum Merdeka, sudah tidak ada lagi perankingan di kelas. Jadi semua siswa itu mampu dan bisa. Cuman tingkat kebisaan dan kemampuan siswa itu berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu kita harus memberi pengakuan secara konsisten. Yang terakhir, fokus pada proses. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya yaitu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini ada pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Pada pembuka, kemarin saya perhatikan, nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Nah, di situasinya, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian di pembukanya saya menghargai, nilai kebajikannya kepedulian, kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu terima kasih, nilai kebajikan rasa tanggung jawabmu, situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi memungut kertas yang berserakan itu termasuk nilai kebajikan rasa tanggung jawab. Biasanya kita keliru dalam menentukannya. Yang selanjutnya, tindakan guru. Nah, Bapak Ibu guru hebat, termasuk hukuman ataukah konsekuensi dari tindakan guru yang ada di bawah ini. Silakan Bapak Ibu guru menuliskan pada kolom chat. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Silakan Bapak Ibu guru tuliskan di kolom chat, termasuk hukuman atau konsekuensi. Sudah Bapak Ibu? Nah, di sini kita jawab bersama. Jadi tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman. Karena ini ada tindakan fisik ya, disuruh menulis sebanyak 100 kali. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini juga termasuk hukuman karena ada tindakan fisik lari mengelilingi lapangan basket. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, ini sangat jelas hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk konsekuensi, karena seorang anak mencoret-coret buku tugas milik teman, jadi dia harus menggantinya. Ini bukan hukuman, tapi termasuk konsekuensi.
Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga termasuk konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi pada saat jam istirahat, jam bermain di sekolah, anak tersebut disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Walaupun itu sudah menjadi aturan di sekolah, itu termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini lari mengelilingi lapangan, walaupun ada tindakan fisik, tapi karena dia terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi termasuk konsekuensi, bukan hukuman ya Pak Bu. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit, bisa fisik maupun hatinya, untuk jangka waktu yang lama. Sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Seperti tadi, anak disuruh lari, disuruh push up, disuruh menulis kata-kata 100 kali, itu nanti akan membekas di hatinya. Walaupun kita hukum di masa SD, nanti sampai anak tersebut dewasa akan tetap diingat. Yang selanjutnya yaitu anak membenci kedisiplinan pada hukuman. Pada konsekuensi, anak menghargai disiplin. Pada hukuman, ada paksaan, sementara konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Pada hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Pada konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk ada pada hukuman, sementara pada konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut akan adanya hukuman, sementara anak belajar untuk mematuhi peraturan, itu timbul pada adanya konsekuensi. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu muncul dari adanya hukuman. Sementara dari adanya konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya yaitu di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal meliputi hukuman, sementara identitas sukses akan mengarah kepada disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusinya di sini akan muncul restitusi merupakan pilihan. Kemudian pada hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Pada konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Pada hukuman, murid korban mendapatkan keadilan. Pada konsekuensi, korban bisa diabaikan, sementara pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Pada hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Pada konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sementara pada restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Pada hukuman, perilaku pasif-agresif meningkat, sementara pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Pada restitusi, masalah terpecahkan. Pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Pada konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Pada hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Misalnya dihukum di sekolah tadi. Kemudian konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian pada hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Sementara pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih.
Kemudian pada restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, dan yang terakhir, yang muncul dari hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Sementara pada konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dari semua pernyataan tersebut, hukuman akan menimbulkan hal yang negatif, sementara konsekuensi netral. Kemudian dari restitusi sendiri akan menimbulkan dampak yang positif. Ya. Bapak Ibu hebat, kita akan melangkah ke selanjutnya, yaitu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dikemukakan oleh Gessen pada tahun 2004. Nah, Bapak Ibu, restitusi sendiri itu memiliki 9 ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita akan melangkah kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba Bapak Ibu bisa menuliskannya pada kolom chat. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawaban di sini juga ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tentunya Bapak Ibu akan menjawab, karena demi keselamatan. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi kita sebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ya, Bapak Ibu, dalam pembentukan keyakinan kelas sendiri, itu bersifat lebih abstrak, dibuat dalam bentuk positif,
berupa pernyataan-pernyataan universal, tidak terlalu banyak, semua warga kelas ikut berkontribusi. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Dalam peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sementara pada keyakinan kelas, akan muncul tanggung jawab. Pada peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Sementara pada keyakinan kelas, menghormati orang lain. Pada peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Pada keyakinan kelas, kita bisa menyepakatinya dengan menghormati orang lain, berkomitmen. Pada peraturan, dilarang melakukan kekerasan. Sementara pada keyakinan, kita bisa menanamkannya dengan keselamatan dan menghormati orang lain. Pada peraturan, dilarang menggunakan narkoba. Pada keyakinan kelas, kita bisa menanamkannya untuk kesehatan. Sementara pada peraturan, bergantian atau menunggu giliran. Untuk keyakinan, kita bisa menanamkannya dengan menghormati orang lain, bersabar. Pada peraturan, gunakan masker. Pada keyakinan kelas, kita bisa menyepakatinya dengan kesehatan dan keselamatan. Pada peraturan, jangan berlari di kelas atau koridor. Sementara pada keyakinan kelas, kita bisa memberikan pemahaman kepada siswa untuk keselamatan dan keamanan. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pada saat penerapan pembuatan keyakinan kelas, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, penjaga sekolah, dan murid terkait keyakinan menuju budaya positif tersebut. Kemudian, yang kedua, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, keyakinan kelas yang telah dibuat selanjutnya akan ditandatangani oleh setiap warga kelas di dinding kelas. Yang keempat, menerapkan keyakinan kelas secara berkelanjutan dan konsisten. Yang kelima, dokumentasikan setiap kegiatan sebagai bahan refleksi pembiasaan budaya positif menuju profil pelajar Pancasila. Nah, dari penerapan pembuatan keyakinan kelas itu, kita juga membutuhkan dukungan, ya Bapak Ibu. Dukungan seperti apa yang kita butuhkan? Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan penjaga sekolah untuk menjadi toladan, yaitu role model dalam penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian, dukungan yang kedua berasal dari orang tua atau wali murid dalam hal penerapan budaya positif di rumah, di lingkungan masyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi murid. Yang ketiga, murid yang berkolaborasi dengan guru membuat keyakinan kelas serta secara konsisten menerapkan budaya positif. Yang keempat, alat dan bahan yang kita butuhkan dalam membuat keyakinan kelas meliputi kertas origami, laptop, infokus, isolasi, dan alat tulis. Kita bisa juga, kalau tidak ada kertas origami, kita bisa memanfaatkan stick note itu yang warna-warni kecil-kecil nih Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan kertas plano yang biasa dipakai untuk pemilu itu, kita pajang, nanti keyakinan kelas yang sudah ditulis oleh anak-anak kita pajang di kertas plano tersebut. Jadi setiap anak nanti akan membaca dan melihatnya setiap hari. Nah, ini dokumentasi pembuatan keyakinan kelas yang telah saya buat, Bapak Ibu. Jadi di sini kita mengarahkan kepada anak tersebut apa keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Setelah masing-masing anak menyepakati dan menginginkan kelasnya itu seperti apa, mereka akan menuliskannya. Kemudian yang terakhir yaitu menempelkannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia.
Sebelum melangkah ke materi 5 kebutuhan dasar manusia, di sini ada pertanyaan pemantik. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom komentar. Di sini ada yang menuliskannya akan memberikan pemahaman tersendiri kepada Doni, akan memanggilnya dan diberikan melalui penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seperti kita ketahui bersama bahwa kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua yaitu kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, serta kebebasan. Bapak Ibu guru hebat, mari kita simak video berikut ini. Masakan kuliner legendaris di rumah mudah loh. Temukan resep kuliner legendaris ala FJB di Bang. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, Bapak Ibu, tadi sudah kita simak bersama video mengenai posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Di situ ada posisi sebagai penghukum, posisi sebagai teman, posisi sebagai pembuat rasa bersalah, posisi pemantau atau monitor, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Yang paling kita utamakan yaitu posisi sebagai manajer. Karena kita sebagai manajer atau pemimpin pembelajaran, kita akan menciptakan siswa kita menjadi mandiri dan dapat memecahkan masalah yang sudah dihadapinya. Bapak Ibu guru hebat, kita akan menuju ke materi yang selanjutnya. Di sini ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses yang meliputi kontrol diri. Di sini identitas gagal, kontrol dari luar untuk menghindari hukuman. Di sini akan mewujudkan penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Jadi posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu akan memunculkan kepada identitas yang gagal. Di sini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian membuat orang merasa bersalah, guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian, pada identitas berhasil atau sukses, atau kontrol dari luar, ini akan muncul sebagai posisi teman dan juga pemantau. Pada posisi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Sementara pada identitas berhasil atau sukses yang berasal dari kontrol diri, kita akan memunculkan sebagai posisi manajer. Di sini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pada posisi penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Sementara pada posisi pembuat orang merasa bersalah, guru akan berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kemudian pada posisi teman, ayolah, lakukan demi ibu.
Masa kamu tidak mau ingat ibu pernah bantu? Kemudian sebagai posisi pemantau, apa peraturannya? Kemudian pada posisi manajer, guru akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, hasil dari posisi penghukum, siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Sementara pada pembuat orang merasa bersalah, hasilnya siswa akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Pada posisi kontrol teman, siswa akan merasa ketergantungan. Pada posisi kontrol pemantau, siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Sementara pada posisi kontrol manajer, siswa akan menguatkan pribadinya sendiri. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, pada posisi penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, sementara pada posisi pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Pada posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Pada posisi pemantau, murid meletakkan guru pada peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Sedangkan pada posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Pada posisi penghukum, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, pada posisi pembuat orang merasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya. Pada posisi teman, murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, pada posisi pemantau, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, sementara pada posisi manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian dampak pada murid. Pada posisi penghukum, dia akan mengulangi kesalahan. Pada posisi pembuat orang merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Pada posisi teman, lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Sementara pada posisi pemantau, murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan pada posisi manajer, murid akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi, di sini ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian pada menstabilkan identitas yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yang selanjutnya pada segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Pada validasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang kelima, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang keenam, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Nah, Bapak Ibu guru hebat, pada segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Pada posisi ini,
Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, dari segitiga restitusi ini, saya sudah mencoba melakukannya pada penerapan kasus yang terjadi pada kelas saya. Nah, berikut adalah penerapan segitiga restitusi pada kasus. Adina tahu kenapa dipanggil. Kasus yang pertama yaitu siswa menggambar pada saat jam pelajaran. Adina tahu kenapa dipanggil Sang Budaris ke sini. Ya, bukan karena saya menggambar pada saat pelajaran matematika. Ya, jadi kamu menggambar pada saat pelajaran matematika. Memang tugas matematika kamu sudah selesai. Sudah, Bu. Jadi saya menggambar. Ya, tidak apa-apa, namanya manusia mesti berbuat salah. Dulu juga temanmu seperti itu, sedang mengerjakan malah bermain. Tentunya kamu punya alasan kenapa tadi kamu menggambar. Coba ceritakan pada buku. Karena saya sudah selesai mengerjakan dan saya merasa bosan menunggu teman yang masih mengerjakan. Dan saya juga hobi menggambar. Nah, tadi kan kamu gambar pada saat pelajaran matematika. Tentunya kamu masih ingat kan tentang keyakinan kelas kita? Ingat, Bu, saya salah karena mengingkari keyakinan kelas. Seharusnya saya bisa belajar fokus dan memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, memanfaatkan waktu dengan baik. Coba ceritakan pada buku. Seharusnya kamu ngapain untuk memanfaatkan waktu tersebut? Saya bisa mengecek pekerjaan saya dan membaca materi yang lain. Ya, kamu berarti besok lagi kalau pada saat teman sedang mengerjakan belum selesai, kamu bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan mengecek pekerjaan kamu dan bisa membaca materi yang lain. Nah, tadi kan kamu tadi bilang ya, kamu hobi menggambar, kamu bisa menuangkan hobi kamu tersebut kepada materi pelajaran seni rupa, atau setiap hari Sabtu kita kan ada pelajaran proyek ya, kamu bisa menuangkan hobimu tersebut pada saat menggambar itu. Kemudian biasanya di Kapo itu ada lomba menggambar, kamu bisa mengikutinya di sana. Jelas ya Dina? Iya, Bu. Ya, Bapak Ibu, pada kasus yang pertama tadi, siswa menggambar pada saat jam pelajaran. Jadi guru berusaha menerapkan pada segitiga restitusi, yaitu pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Guru berusaha mencoba menanyakan apa sih tindakan yang sudah dilakukannya yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi guru pada kasus tersebut menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh anak tersebut. Sementara pada kasus yang kedua, yaitu siswa tidak mengerjakan tugas. Mari kita simak bersama videonya Bapak Ibu. Kan tahu kenapa dipanggil sama Bu Guru ke sini? Tahu, Bu, karena saya lupa belum mengerjakan PR. Ya, Arya Rahman lupa. Bu Guru juga pernah seperti itu, lupa mau ke sekolah, Bu Guru lupa tidak membawa dompet dan Bu Guru kembali lagi. Nah, tentunya Arya Rahman juga punya alasan kenapa lupa mengerjakan PR. Coba ceritakan pada Bu Guru. Iya, Bu, karena saya capek kemarin mengikuti lomba pesta siaga dan malamnya saya kelelahan jadi langsung tidur. Kelelahan karena mengikuti lomba pesta siaga. Nah, berarti Arya Rahman melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat di kelas kita. Iya, melanggar. Nah, coba sekarang ceritakan pada Bu Guru, keyakinan kelas apa yang sudah Arya Rahman melanggar? Keyakinan kelas yang tepat waktu dalam mengerjakan tugas dan bertanggung jawab seperti tidak disiplin waktu. Nah,
Jadi berarti Arya Rahman melanggar, tidak mengerjakan tugas, kemudian tidak disiplin waktu, kemudian tidak bertanggung jawab. Nah, untuk mengatasi masalah itu tentunya kan ada solusinya. Nah, coba Arya Rahman akan melakukan apa? Saya akan lebih mengatur waktu sepulang sekolah. Saya akan istirahat sebentar, mengaji dan mengerjakan tugas malamnya. Saya akan mengecek kembali tugas saya. Ya, berarti Arya Rahman akan lebih memanfaatkan waktu dengan baik ya. Nah, Bu Guru harap Arya Rahman bisa konsisten ya dalam mengatur waktu, tidak akan mengulangi lagi sehingga tugas-tugas yang diberikan sama Bu Guru dikerjakan sama Arya Rahman. Mulai hari ini, Bu. Ya, mulai hari ini. Ya, Bapak Ibu, dari kedua kasus tersebut, guru sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi yang meliputi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita menghadapi kasus yang dihadapi oleh siswa, kita harus menggunakan segitiga restitusi ini dengan cara menstabilkan identitas, kemudian kita tanya kenapa siswa tersebut melakukan tersebut, pasti ada alasannya, kemudian kita validasi tindakan dari siswa yang salah apa, kemudian kita tanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh siswa tersebut, tentunya siswa tersebut akan mempunyai solusi. Nah, siswa tersebut akan mencari sendiri solusinya, dia akan mencetuskan solusinya, dia harus berbuat apa supaya tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju. Bapak Ibu guru hebat, saya akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Saya tutup dengan, sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu. Saya foto dulu ya Pak Bos. Saya hitung 1, 2, 3. Yang selanjutnya 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya akhiri diseminasi pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Boleh meninggalkan room Jimit pada hari ini.